Shalom. Welcome. Selamat datang di ibadah online NDB lagi teman-teman. Saya percaya setiap kita merindukan Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Amin, saudara. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, bersuka cita sebab Tuhan Dia Allah yang ajaib. Amin. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama. Yang di rumah boleh bernyanyi bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita. Kita nyanyikan puji Dia. Puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari kita katakan bahwa Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selama. Mari saudara kita katakan bahwa Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selama. Mari kita puji Dia lagi. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Kita mau masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau pada hari ini hadirat Tuhan penuh di dalam rumah-rumah kita, di tempat kita berada bersama dengan keluarga kita. Kita percaya kalau Tuhan yang kuatkan, selemah apapun diri kita, kita pasti sanggup melewatinya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa.
cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita rasakan lebih dalam lagi hadirat-Nya Tuhan. Rasakan kekuatan mengalir dari dalam tubuh kita. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan kami Tuhan. Kekuatan kami Tuhan. Kami sembah Kau. Kami percaya. Kami sembah Kami percaya. sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Percaya Kau Tuhan. Percaya kuasa-Mu Terima kasih. nyata di dalam hidupku. Katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Tak usah kami khawatir Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jesus, kami percaya Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan. Jesus, mari
sama-sama kita buka kedua tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Kami taruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber jawaban buat setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami berseru Tuhan, hadirat-Mu, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Buat setiap rumah demi rumah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Jesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama. Ku percaya Allah Bapa. Amin Tuhan. Ku percaya Sang Putra. Kami percaya Engkau Ku Bapa. percaya Roh Kudus-Mu, Oh, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Engkau Tuhan. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. kami percaya Engkau Tuhan. Yesus. Percaya Yesus Tuhan. Engkau hidup Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Kau berkuasa atas segalanya. Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah
Shalom saudara, apa kabar saudara? Saya percaya saudara pasti ada dalam keadaan yang luar biasa. Saudara, saya kangen banget, rindu banget untuk kita semua dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam semua pertemuan ibadah saudara ya, seperti luar biasanya. Dan kita tetap berdoa, kita sepakat bersama-sama biar segala sesuatunya cepat selesai dan kita dapat bertemu kembali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita mempelajari firman Tuhan. Hari ini saya mau bawakan topik menang atas kekhawatiran atau atas krisis, menang atas pergumulan atau atas badai kehidupan saudara. Nah saudara, saya berdoa dan saya rindu sekali setiap saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam semua situasi yang saudara hadapi. Mari kita sama-sama lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ke-33 saudara. Firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, memang ayat ini ada tercatat di dalam Matius pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit saudara ya. Jadi ayat ini tercatat dan Matius mencatat dengan begitu luar biasanya saudara. Ayat ini perikopnya tentang hal kekhawatiran, tetapi dari perikop ini kita bisa mengambil 2 poin yang saya pelajari dan saya mau bagikan bagi saudara. 2 poin ini saya berdoa supaya ini membantu saudara untuk saudara menjadi seorang pemenang dan saudara menang di atas krisis, kekhawatiran, badai hidup, pergumulan, apapun yang saudara sedang hadapi. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah jauh, garis bawahi ini saudara, bukankah jauh, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, saya senang sekali Matius mencatat ini dari apa yang Tuhan Yesus sedang bagikan pada saat itu. Karena kenapa saudara? Di saat situasi kekhawatiran, apa yang terjadi saudara? Kekhawatiran membuat kita mengasihani diri kita sendiri. Kekhawatiran biasanya membuat kita mengalami yang namanya ketakutan. Kekhawatiran membuat kita mengalami goncangan di dalam pribadi kita saudara. Kalau kita khawatir dalam kekhawatiran yang wajar, maka terjadi sewajarnya saja. Tetapi kalau sudah sampai berlebihan, apa yang terjadi saudara? Akan ada muncul ketakutan demi ketakutan, pemikiran-pemikiran yang salah, bahkan respon-respon yang salah. Nah, saya menyukai Matius mencatat apa yang Tuhan katakan. Dia katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kata kamu di sini berbicara tentang Anda. Kata kamu di sini berbicara tentang saudara. Kata kamu di sini berbicara tentang saya pribadi, saudara. Jadi kalau saya mau katakan atau kita katakan dengan nama kita masing-masing, maka di sini dikatakan bukankah taufan jauh melebihi daripada burung-burung itu? Ya, saudara. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus menciptakan kita sebagai pribadi demi pribadi yang spesial. Tuhan Yesus menciptakan kita, Allah Bapa menciptakan kita sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Perhatikan baik-baik saudara, di dalam Kejadian, nanti saudara baca Kejadian pasal pertama, pada saat kita diciptakan, ayat ke-27, ayat ke-28, dikatakan bahwa saudara dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Kristus. Ketika kita diciptakan, bahkan dia katakan lalu diberkatilah, Allah memberkati mereka. Dikatakan berkuasalah atas ikan, atas semua tumbuh-tumbuhan, taklukkanlah bumi. Jadi pada saat saudara diciptakan sangat spesial. Saudara diciptakan sangat luar biasa. Saudara diciptakan segambar, serupa dengan gambarnya Allah. Yang membuat saudara dan saya kehilangan gambarnya Allah adalah dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi mari kita lihat dalam Efesus, nanti saudara baca. Saya coba rangkumkan sama saudara. Di Efesus pasal yang pertama itu ada perikop tentang kekayaan orang terpilih, saudara. Nah, saudara, oleh kasih karunia ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Efesus dicatat di situ. Paulus catat, saudara, bahwa ada 6 poin yang saya catat dan saya mau bagikan sama saudara. Di situ dikatakan bahwa saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian saudara adalah anak-anaknya, dan dikatakan di situ kita memiliki penebusan, pengampunan dosa, kita memperoleh janji yang tercatat dalam firman-Nya, kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus, dan kita memperoleh materai yang dimateraikan oleh Roh Kudus, yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Kejadian 1 mencatat bahwa kita dijadikan serupa dengan gambar Allah, tetapi yang membuat kita kehilangan gambar Allah adalah dosa. Dan kemudian Kristus mati di kayu salib, dan semua orang yang menerima Kristus memperoleh kasih karunia. Dan ketika saudara memperoleh kasih karunia, saudara memiliki 6 poin yang tadi saya bagikan. Saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Saudara memperoleh janji yang tercatat dalam firman-Nya. Saudara memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Dan yang luar biasanya, saudara memperoleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, saudara, kenapa ini menjadi poin buat saya untuk kita pelajari bersama-sama, untuk kita bisa menang di dalam saat krisis? Ingat baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan, kekhawatiran akan membuat ketakutan. Kekhawatiran akan membuat kita mengasihani diri sendiri, sehingga saudara lupa siapa diri saudara. Ingat baik-baik, saudara adalah seorang ciptaan yang diciptakan dengan luar biasa. Saudara adalah seorang pribadi yang diciptakan dengan serupa gambar Kristus. Saudara memiliki kuasa Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ada adalah saudara jangan fokus kepada kekhawatiran, tetapi saudara harus bangkit. Saudara harus melihat sebuah potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri saudara. Saudara harus melihat bahwa saudara sebagai seorang pribadi yang dahsyat, saudara. Kenapa? Karena pada saat situasi krisis itu, yang saudara perlu lakukan, saudara perlu diam, saudara perlu tenang, berada di dalam hadirat Allah, berada di dalam kuasa Allah. Untuk apa, saudara? Untuk mendengar apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara kerjakan untuk menghadapi krisis itu. Minggu lalu, saudara, ada berita bahwa ada seorang teman saya yang gajinya dipotong karena situasi COVID ini, saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini ada beberapa saudara yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin hari-hari ini ada beberapa dari saudara yang kerja di rumah, dan sehingga saudara tidak mendapatkan gaji bulanan secara full seperti sebelumnya. Mungkin dulu saudara mendapatkan 1 juta, tapi hari ini karena situasi ini perusahaan mengambil sebuah kebijakan memotong pendapatan saudara hingga saudara dapatkan 500.000. Saudara bilang gini, aduh dulu 1 juta aja saya kembang kempis, saya hemat-hemat, saya irit-irit.
untuk melanjutkan kehidupan. Bagaimana sekarang? Dulu 1 juta aja irit-irit, sekarang 500.000. Bagaimana? Mungkin disitulah dimulainya pemikiran saudara dan saudara kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Tapi ingat baik-baik saudara, dulu 1 juta aja saudara bisa hidup sampai sekarang. Saudara bisa mengelola 1 juta itu, saudara kelola dengan baik, saudara beradaptasi dengan baik, saudara bisa menemukan caranya untuk saudara berjuang mengatasi keadaan itu, sehingga pada hari ini saudara tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Dengan 1 juta saja saudara bisa tetap merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saudara. Nah saudara, dengan apa yang Dia katakan bahwa saudara diciptakan spesial, saudara diciptakan luar biasa, saudara harus ingat ini identitas saudara. Jadi pada saat ini saudara mengalami pergumulan, beban yang berat dengan pemotongan gaji, dengan penurunan pendapatan perusahaan saudara, saudara diberi kemampuan untuk mengadaptasi, untuk beradaptasi, untuk mengelola, menemukan caranya kembali dengan cara yang baru, supaya saat badai itu datang, saudara dapat menang. Bahkan saudara dapat berjalan pada badai itu dan saudara memperoleh kemenangan. Saudara, saya percaya bahwa Kristus yang terjanji, Kristus yang tercatat dalam firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada segala hal, kondisi apapun yang menggagalkan rencana Kristus atas hidup saudara. Jadi ketika situasi COVID ini terjadi, saudara, apa yang terjadi? Saudara dan saya diberikan kemampuan melalui gambaran kalimat tadi. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Ya, saudara. Saudara makhluk yang luar biasa. Saudara orang yang spesial. Saudara orang yang dahsyat. Saya percaya, saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menang atas kekhawatiran, untuk menang atas krisis, untuk menang atas badai pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi. Ketika saudara diam, saudara tenang di dalam hadirat Tuhan, saudara akan temukan caranya untuk saudara berjalan di atas pergumulan. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari temukan itu. Kalau saudara temukan itu, saudara akan mendapatkan janjinya dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, poin yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-30 saudara. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Garis bawah ini, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Lihat baik-baik, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kata hai orang, kalimat hai orang yang kurang percaya. Saudara, kata percaya kalau saya pelajari merupakan bentuk kata kerja. Artinya kalau saya pelajari dalam kehidupan saya, saudara, dalam semua kondisi penderitaan, badai kehidupan, pergumulan demi pergumulan, saudara, kata percaya itu harus terus bekerja di dalam setiap situasi yang saya hadapi. Gak semua situasi yang saya hadapi gampang, gak semua situasi yang kita hadapi dengan mudah. Tapi semua situasi kondisi yang kita hadapi, yang saya hadapi, saya harus menaruh percaya itu kepada seorang pribadi. Dan saya tahu pribadi yang saya percaya adalah pribadi yang luar biasa. Nah, catatan Matius mencatat, saudara, dia katakan demikian. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saya senang sekali kalimat dari kelanjutan itu, dia katakan demikian. Akan tetapi Bapakmu yang di surga. Saudara, ingat baik-baik kata Bapakmu yang di surga ini juga dipakai pada saat Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Dia katakan demikian, Bapa kami yang di surga. Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang bukan merupakan kata pengganti panggilan seorang pria
yang saudara temui di tengah jalan, saudara panggil Pak, Pak, atau saudara mau ketemu dengan seseorang yang sangat saudara segani dan saudara bilang selamat siang Pak, selamat malam Pak. Bukan itu saudara. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan Our Father in Heaven. Kalau bahasa Indonesia kita biasanya katakan ayah saudara. Artinya ada sebuah hubungan. Hai kamu orang yang kurang percaya, kamu punya hubungan gak dengan Bapamu yang di sorga? Atau hanya kamu mengenal saja bahwa dia, ya saya tahu dia Bapa di sorga. Kamu cuma tahu saja, kamu mengenal saja, tapi kamu belum sampai kedalaman, menyelami dalam segala kondisi. Kamu menaruh hidupmu sungguh-sungguh percaya kepada satu pribadi yang namanya Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ingat baik-baik sebuah ilustrasi seorang pria yang bermain keseimbangan untuk melewati jurang dari satu tebing ke tebing yang lain dengan seutas hanya satu lembar tambang saja, saudara. Sambil membawa tongkat yang panjang dia lewati, dia coba keseimbangan dan akhirnya dia berhasil melewati ke seberang. Sampai dia mau balik, saudara, dia tanya di sini siapa yang mau ikut saya? Siapa di sini yang mau saya gendong sampai ke seberang? Saudara, semua penonton gak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil saya. Dan kemudian anak kecil itu digendong di pundaknya dia. Sambil membawa tongkat panjang, dia berjalan melewati jurang untuk menyeberang ke tebing seberang, saudara. Dan apa yang terjadi? Wah, penonton semua begitu khawatir, takut anak yang digendong itu jatuh dan sebagainya. Sampailah mereka di seberang. Diwawancara singkat ceritanya. Apa yang terjadi? Dan anak itu katakan, dia Bapak saya. Saudara, sedemikianlah yang digambarkan oleh Matius melalui perkataan Yesus. Hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Dia katakan Bapamu yang di sorga tahu semuanya itu dibutuhkan. Saudara, Bapa di sorga tahu semua yang dibutuhkan atas saudara. Apakah kita berpikir bahwa ketika kita ada di dalam badai, Bapa di sorga tidak ada? Tidak, saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Dia bersama dengan saudara. Dia ada di setiap kehidupan daripada hidup saudara. Yang perlu kita lakukan adalah saudara perlu menaruh percaya kepada Bapa di sorga dalam segala situasi kejadian yang sangat tidak enak sekalipun. Saudara perlu menaruh percaya sama seperti seorang anak kecil tadi yang dia menaruh percaya digendong di pundak untuk melewati jurang, untuk menyeberang ke tebing seberangnya. Dan dia percaya bahwa Bapaknya tidak akan membuat dia jatuh sampai ke jurang, saudara. Itu kondisi yang sangat tidak gampang, itu kondisi yang tidak mudah. Tetapi anak kecil itu dapat menaruh percaya kepada Bapaknya. Demikianlah yang dikatakan oleh Bapa di surga. Hal kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Saudara mengasihani dirimu seakan-akan saudara tidak punya pribadi yang memperhatikanmu. Saudara mengasihani dirimu dalam ketakutan seakan-akan saudara sendirian. Tidak, saudara tidak sendirian. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Bapamu di surga itu menjadi Bapa yang luar biasa. Roma 8 ayat 15 katakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ingat baik-baik, saudara dan saya ditebus, diampuni pada saat kita ada di dalam dosa. Nah saudara, ketika kita ditebus oleh Kristus, kita diberikan roh yang diberikan roh, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Apapun kondisinya, keberadaan saudara hari ini, kalau saudara lagi berbeban berat, saudara mengasihani dirimu, saudara kekhawatiran, ketakutan, saudara harus ubah. Kenapa saudara? Karena kamu tidak sendirian, kamu bersama dengan Bapa di surga. Yang perlu saudara tingkatkan, saudara perlu bangun percayamu pada Bapa di sorga. Yang bukan cuma pengetahuan, bukan cuma pemikiran, atau tahu bahwa kau punya Bapa di sorga. Tetapi kamu bisa menaruh hidupmu kepada satu pribadi
yaitu Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, 2 poin ini yang kita bisa pelajari bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 dan 33. Untuk saudara menang melewati krisis, melewati kekhawatiran, badai, pergumulan di depan kita ataupun hari ini. Saudara, yang pertama, saudara harus ingat, saudara adalah pribadi yang dahsyat. Saudara pribadi yang luar biasa. Saat saudara menjadi pribadi yang luar biasa, saudara diberi kemampuan untuk beradaptasi dalam semua keadaan hidupmu. Saudara diberikan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, untuk Tuhan bicara langkah-langkah apa yang saudara akan ambil untuk meraih janji Tuhan. Yang kedua, saudara perlu taruh hidup, bangun rasa percaya kepada Bapa di surga yang tidak terlihat, tetapi Dia bersama dengan saudara. Amin, saudara. Saya berdoa biar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat untuk kekuatan hidup saudara. Ketika hari ini saudara ada dalam badan, ingat baik, saudara adalah orang yang luar biasa. Dan saudara punya Bapa di surga. Apapun pergumulan, engkau adalah orang lebih daripada pemenang. Dan engkau adalah orang-orang yang dikasihi Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada pagi hari, dimanapun kami berada, dimanapun semua jemaat-Mu berada. Biarlah Tuhan, kami dapat menangkap bahwa kami adalah pribadi yang luar biasa. Kami diberi kemampuan untuk beradaptasi dalam segala keadaan. Dan kami punya Bapa di surga yang berjalan bersama dengan kami dalam segala situasi. Apapun situasinya, Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami akan menang atas badai. Kami akan menang atas krisis. Kami akan menang atas pergumulan. Kami akan menang atas semua kondisi yang kami hadapi. Karena Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan Kau akan bicara banyak melalui setiap perenungan demi perenungan. Melalui setiap saat teduh kami, ketika kami berdiam, ketika kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Engkau bicara untuk kami melewati badai ini. Bapa, aku berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan hamba-Mu percaya jemaat-Mu akan menang melewati segala sesuatu yang saat ini mereka hadapi ataupun di depan nanti. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap jemaat. Hari ini saudara, Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua banyak masuk di dalam doa. Banyak masuk di dalam saat teduh saudara. Dengar rancangan-rancangan Tuhan. Dengar cara-cara yang baru yang Tuhan mau berikan. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan mengasihani dirimu sendiri. Engkau tidak sendirian, engkau ada bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Dan saat ini hamba-Mu serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.